Google Maps. Tahukah kalian jika jualan di Google Maps itu sangat menguntungkan dan belum banyak kompetitor yang memaksimalkan media ini. Kebanyakan hanya membuat titik lokasi dan tidak memaksimalkan titik lokasi yang dibuat sehingga menghasilkan traffic dan penjualan. Bagaimana caranya? Langsung kita praktekkan. Oke, kita langsung membuat akun Google Business, yaitu Google Maps. Karena akun Google Business ini juga ada banyak jenisnya. Bisa untuk Google Ads, bisa juga untuk Google Maps, lain sebagainya. Nah, ini konteksnya kita fokus ke Google Maps. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa Google Maps ini masih terbuka luas untuk kita berjualan. Istilahnya persaingannya masih sedikit dan kebanyakan orang itu tidak tahu cara jualan melalui Google Maps. Bahkan ada yang mengira tidak mungkin. Nah, di sini kita akan praktekkan bahwa Google Maps ini adalah satu media yang sangat prospek dan sangat powerful dan belum banyak yang mengetahui. Bukan hanya untuk nitik map. Memang tujuan utamanya untuk nitik lokasi maps, tapi di luar itu atau di dalamnya itu kita bisa optimasi, bisa kita maksimalkan untuk Google Map kita itu tampil di halaman utama atau ketika orang mencari barang dan barang tersebut kita punya, kemungkinan besar tempat kita yang akan muncul pertama. Nah, yang muncul pertama itulah yang biasanya lebih banyak dikunjungi atau lebih banyak dicari. Nah, ini gimana caranya? Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah gunakan akun Gmail yang usianya sudah lama. Jika belum punya, buat baru. Kenapa di awal saya mengatakan gunakan akun Gmail yang usianya sudah lama? Karena ini untuk proses verifikasi dari Google Maps itu sendiri. Biasanya kalau akun Google yang sudah lama atau minimal usia 5 tahun lah, kita kan pasti udah punya Gmail itu lama banget, cuman tidak pernah kita maksimalkan saja. Cuman buat nerima email atau cuman buat daftar Facebook atau lain sebagainya, tapi belum kita buat profil bisnis. Nah, kita usahakan gunakan akun Gmail yang usianya sudah lama. Kalau belum punya, buat baru. Itu bisa buat baru, tapi biasanya nanti proses verifikasi dari tim Google itu sedikit lama untuk akun baru. Tapi kalau untuk akun lama biasanya lebih cepat. Bahkan ketika kita klik verifikasi, itu biasanya langsung terverifikasi. Kalau yang akun baru itu biasanya ada kemungkinan SMS notifikasi OTP atau kirim via pos atau kirim surat kode verifikasinya via pos, dan ini pasti lama sekali. Makanya kita usahakan pakai akun Gmail yang sudah lama. Terus siapkan nama Google Map. Nah, tentukan dulu lini bisnis yang akan kita buat, yang akan dibuat. Contoh, misal kita memiliki produk peralatan rumah tangga. Ya, namanya sesuaikan dengan produk-produk yang kategori yang kita miliki. Apakah tidak boleh membuat nama langsung brand? Boleh, tapi itu tidak maksimal untuk pembisnis awal. Karena apa? Brand kita ini belum dikenal orang. Ya kan? Orang lebih cenderung mencari produknya, bukan brandnya. Kecuali kalau branding kita sudah jadi, itu kita pakai langsung nama kita, nama brand kita. Misal Toko Barokah, atau misal Dahlia, atau apalah, terserah. Itu kalau misal sudah
terkenal atau sudah punya nama, nggak apa-apa orang nyari, oh aku pengen beli tas di Dahlia atau aku pengen beli panci di Dahlia, karena udah tahu. Atau remujung misal kalau di Jogja kan nggak nyari panci tapi nyari remujung. Nah itu. Nah di sini nanti kita kombinasikan antara kategori produk kita atau nama produknya atau jenis produknya dengan nama brand kita, supaya nantinya untuk optimasi itu tidak mengalami perubahan yang signifikan, sehingga proses verifikasi ulangnya itu mudah dan cepat berhasil. Karena kalau nanti misal dari nama toko perabotan terlengkap, misal toko perabotan atau toko bahan kue terlengkap, terus dalam nggak ada dalam kurung misal Sari Rasa, itu nanti kalau kita ujuk-ujuk tiba-tiba kita rubah dengan brand kita, nama brand kita, itu ada kemungkinan verifikasinya ditolak, ada kemungkinan, tapi ini juga ada kemungkinan berhasil. Nah untuk mengantisipasi semuanya itu kita kombinasikan. Contoh kalau saya pribadi itu misal titik maps-nya dagangankita.com. Itu kita fokus ke apa sih dagangankita.com? Nah, dagangankita.com itu kan fokusnya ke reseller, dropshipper, dan mentoring. Nah, tapi kalau mentoring ini bagian dari kalau sudah masuk ke reseller. Nah, fokus kita kan reseller, dropshipper. Kita kalau nitik map dagangankita.com, kita kasih nama dagangankita.com, orang-orang nggak tahu dagangankita.com itu apa. Sedangkan masyarakat itu rata-rata senang to the point. Apa yang dia cari, brand itu nomor sekian. Karena target market kita bukan target market yang mengedepankan branding, misal seperti itu. Nah terus cara nitiknya gimana? Nah, cara nitiknya kita kasih nama reseller dropshipper dalam kurung dagangankita.com atau reseller dropshipper dagangankita.com. Harapannya apa? Ketika orang mencari kalimat reseller atau reselleran, itu punya kita muncul. Tapi kalau tidak ada kalimat itu di judul, itu kan kata kunci. Di judul maps cuman dagangankita.com, pasti nggak muncul. Meskipun di dalamnya sudah kita isi dengan kata kunci, tapi itu kurang maksimal. Lebih maksimalnya lagi di judul kita kasih kata kunci utamanya, terus nanti di deskripsi kita kasih kata kunci utamanya, terus di postingan-postingan kita kasih kata kunci utamanya. Karena ini nanti satu kesatuan untuk mengindeks di sistem. Harapannya ketika orang mencari satu produk yang kita buat atau yang kita jual itu muncul. Kalau kita punya produk banyak, kita tentukan lininya. Misal kita fokus di kerajinan, ya kita buat misal produsen kerajinan kayu atau produsen kerajinan produsen aneka kerajinan atau kayak gitu misal, atau toko aneka rasa atau toko kelontong terlengkap. Nah nanti di dalamnya kita kan jual banyak tuh. Nah nanti di postingannya itu kita isi dengan kata kunci sesuai dengan produk yang kita pasarkan. Nah itu nama itu penting. Nama harus mengandung kata kunci. Nah tentukan lini bisnisnya supaya memberi nama tidak asal-asalan. Terus langsung kita praktekin. Nah kita anggap sudah punya akun Gmail ya. Dan Gmailnya sudah lama misal, atau Gmailnya belum ada. Kalau belum ada Gmailnya, teman-teman bisa buat dulu Gmailnya. Cara bikin Gmail kan gampang, atau kalau belum bisa nanti bisa cari di YouTube atau nanti kita buatkan lah, next kita buatkan. Tapi kita fokus ke kita sudah punya Gmail. Saya yakin juga teman-teman semua sudah punya Gmail. Nggak mungkin nggak, apalagi HP-nya Android semua. Sudah HP smartphone, baik Android maupun Apple, iOS. Nah itu pasti punya Gmail lah. Nah ini kita langsung ke Google Business ya. Nah kita ke Google Business, terus setelah itu kita create account. Nah kita berada di Google Business, tampilannya seperti ini.
Google Ads, nanti bisa pakai Ads, bisa untuk Maps. Nah, itu kita buat profilnya, kita buat profil bisnisnya. Contoh profil bisnis yang sudah muncul itu seperti ini. Nah, seperti ini contohnya. Kalau sudah keluar profil bisnis seperti ini, berarti kita sudah bisa setting-setting untuk Maps atau Ads. Kalau yang belum seperti apa? Kalau yang belum seperti ini. Nah, ini kalau belum punya profil bisnis itu biasanya masih seperti ini, belum ada bisnisnya. Nah, ini kita praktekkan di step by step, nanti cara pengisiannya dan lain sebagainya. Oke, kita langsung ke Google Business, kita ketik Google Business, terus ke ini Google Profile Business tampilan. Nah, ini adalah tampilan untuk profile Google Business kita. Nah, di sini kita nanti bisa setting Maps, kita bisa juga nantinya kalau sudah keluar Google Business-nya itu nanti bisa untuk Ads dan lain sebagainya. Contoh Google Business yang sudah terindeks itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, ini akun Gmail yang sudah ada profil bisnisnya itu akan muncul seperti ini. Ini berarti kita sudah bisa membuat titik Maps dan lain sebagainya. Tapi kalau yang belum seperti apa? Yang belum seperti ini. Nah, ini adalah akun Gmail yang belum punya profil bisnis. Nah, ini nanti bisa kita buat untuk titik Maps. Usahakan akun yang kita pakai Gmailnya Gmail yang sudah berusia lama. Ya minimal 1 tahun lah atau 5 tahun itu bagus. Lebih dari 5 tahun itu bagus. Nah, kita langsung praktekin aja. Nah, di sini kita bisa membuat titik Maps dan nantinya kita bisa optimasi. Tapi perlu diingat teman-teman, nanti loginnya pakai akun yang mana. Jadi jangan asal membuat, nanti ketika sudah buat mau optimasi bingung. Pakai Gmail yang mana ya kemarin. Nah, dicatat semuanya. Oke, setelah itu kita login. Kita langsung login ke Gmail kita. Gmail yang akan kita buat profile bisnisnya. Oke, kita langsung buat. Masukkan emailnya masing-masing. Dagangan kita masukkan email atau nomor telepon gmail.com. Sorry, belum ada com-nya. Oke. Setelah itu kita masukkan sandi. Sandinya sandi teman-teman semua ya. Sandi login ke Gmail, oke? Nah, setelah kita login, kita langsung sudah masuk di tahap awal, yaitu memberi nama bisnis. Nah, di sini ini adalah kunci utamanya. Kunci utamanya kita tadi kan menyiapkan nama untuk Google Maps ya, untuk nama Google Maps, dan itu harus wajib mengandung kata kunci bisnis kita. Bukan brand, tapi kata kunci untuk lini bisnis kita. Kalau kita bermain di perlengkapan rumah tangga ya kita isi dekorasi. Kalau kita isi nama ada kalimat dekorasinya. Kalau misal kita produsen atau jual spray bed cover ya nanti kita kasih nama misal produsen bed cover spray dan bed cover terlengkap dalam kurung nama brandnya misal dagangankita.com atau reseller dropshipper dalam kurung dagangankita.com. Apakah harus pakai dalam kurung? Tidak juga nggak apa-apa. Atau reseller dropshipper dagangankita.com dan lain sebagainya. Nah, itu penting harus kita pahami, karena kalau kita langsung masukkan nama brand kita belum terkenal. Kalau sudah terkenal ya monggo. Nah, itu seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Oke, kita misal ternak kambing modern misal, atau ternak kambing super. Nah,
Nah, kayak gitu. Terus baru brandnya misal dalam kurung Berkah Farm. Nah, ini kita dapat dua-duanya. Kalau misal kita berbisnis kambing ternak, nah itu kita sudah memasang kata kunci kambingnya. Kita juga sudah memasang kata kunci ternak, bahwa kita menegaskan kita itu ternak kambing super. Kalau orang mau nyari kambing super, itu ya di tempat kita, yaitu Berkah Farm. Nah, misal kayak gitu. Atau lainnya lah, terserah teman-teman. Difikirkan dulu, baru dibuat. Jangan asal dibuat. Nah, harus mengandung keduanya. Nah, nantinya kalau misal kita sudah terkenal, sudah bagus, mau merubah nama ini untuk menjadi brand saja, ini tinggal dihapus. Nah, tinggal dihapus jadi Berkah Farm. Kayak gitu. Ini kalau sudah dioptimasi seperti ini, sudah terkenal, itu nantinya verifikasinya cepat, karena setiap kita ada perubahan itu pasti diverifikasi, terutama nama. Nah, itu makanya kita harus berhati-hati. Ternak kambing super Berkah Farm. Nah, misal gitu. Oke. Setelah itu kita lanjut. Nama telah melampaui batas karakter khusus. Oke, berarti kebanyakan. Nah, oke, misal kayak gini. Nah, nama bisnis mungkin memiliki terlalu banyak karakter dan huruf besar. Oke, berarti nggak boleh huruf besar. Diikuti aja. Berarti nggak boleh pakai huruf besar. Ternak kambing super Berkah Farm. Oke, misal gini. Kita coba. Nah, bisa. Bisa karena namanya sudah disesuaikan hurufnya. Nah, kita mau bergerak di apa? Nah, misal toko lokal, retail online, atau bisnis layanan. Kalau teman-teman jual layanan, ya bisnis layanan, jasa. Kalau toko fisik, lebih ke toko fisiknya. Kalau retail online, ya kalau kita misalnya ini bisnisnya online tapi bisa visit ke lokasi, ya lebih ke retail online. Atau kita pengen meskipun nggak punya toko online tapi kita nggak punya toko fisik tapi kita punya gudang fisiknya bisa dikunjungi, ya bisa pakai ini salah satunya. Misal kita toko lokal. Kalau ternak gimana? Ya masuknya kan lokal, toko lokal, atau mau online ya sama aja, nggak masalah kok. Ini nggak nggak terlalu berpengaruh, tapi kita harus memilih salah satunya supaya lebih maksimal. Misal kayak gini. Terus berikutnya, terus kategori bisnis. Nah, kategori bisnis ini apa? Misal ternak, peternakan atau peternakan sapi, peternakan ayam, atau peternak kambing, domba, peternak domba. Kok nggak ada? Kambing nggak ada ya? Adanya babi. Misal peternakan lah, peternak atau peternakan gitu aja kalau misal nggak ada. Terus berikutnya, nah itu nanti kategori itu bisa ditambah ketika sudah berjalan. Kalau pertama cuma satu, nanti misal kita ada sapi, ya nanti ditambah kategori ternak sapi. Kita punya ayam, kita ternak ayam, dan lain sebagainya. Nah, di sini masukkan alamat bisnis. Nah, ini masukkan alamat bisnis itu kita ada di Indonesia, terus alamatnya sesuai alamat kita, alamat yang akan kita titik. Alamatnya di mana? Misal alamatnya di Jalan Taman Siswa nomor 25 misal, atau nomor 26 misal kayak gitu. Terus kotanya misal Yogyakarta, terus provinsinya Daerah Istimewa Yogyakarta 55161 sesuai kode posnya masing-masing. Nah, setelah itu di sini apakah ini bisnis Anda? Kita suruh ngeklaim nih, kalau misalnya ini bisnis kita ya kita bisa klaim, tapi kalau enggak ya tidak satupun karena kita bukan bagian dari mereka.
Terus habis itu berikutnya, terus nomor telepon. Nah, nomor teleponnya diisi. Nomor telepon masing-masing 08. Karena ini nanti ada kode OTP-nya. Terus situs web, kalau kita punya web. Kalau nggak punya ya nggak apa-apa. Kalau nggak punya web ya nggak usah diisi. Atau kalau ya diisi alamat Facebook ya nggak apa-apa. Link Facebook juga nggak apa-apa. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak masalah. Terus berikutnya. Nah, habis itu terus dicentang. Buat bisnis Anda mudah ditemukan orang di area Anda. Tanggapi ulasan terhadap bisnis Anda. Mengelola detail bisnis Anda di seluruh platform. Habis itu terus lanjutkan. Nah, ini kita tunggu. Setelah itu, nah ini kita diminta verifikasi. Kalau akun yang lama itu biasanya cepat nanti, tapi kalau akun yang baru nggak tahu, ini akun baru ya, kita coba. Kalau akun lama biasanya cepat nanti, kirim via SMS. Oke, kalau kita sudah dapat kode OTP, nanti kita masukkan 062705. Nah, kode OTP ini adalah kode hanya muncul sekali selama kita masukkan kode OTP tersebut. Oke, kita verifikasi. Nah, kode verifikasi Anda diterima. Anda sekarang sedang diverifikasi Google. Nah, terus berikutnya, habis itu kita isi jam buka kita. Kalau kita ada jam bukanya, berarti kita isi jam berapa sampai jam berapa. Kalau misal kita tidak diisi, nanti orang bingung. Jadi sebenarnya titik map ini tuh buka jam berapa, atau kalau buka 24 jam ya diisi 24 jam. Misal nih kita hari Minggu tutup, hari Senin jam 24 jam, misal Selasa 24 jam, Rabu 24 jam, ini misal kita 24 jam. Kalau teman-teman bukanya jam 8 sampai jam 5 ya diisi jam 8 sampai jam 5. Terus habis itu berikutnya. Nah, tambahkan fitur pesan. Pelanggan dapat mengirim pesan di bisnis Google secara gratis. Nah, ini nanti chatting ini kalau nggak kita terima nanti dia nggak bisa ngirim chatting. Tapi kalau kita hidupkan itu nanti bisa kita chattingan lewat Google Maps. Terus berikutnya, habis itu tambahkan deskripsi bisnis. Nah, di sini ini adalah salah satu kunci selain kata kunci utama di judul. Nah, di sini kita isi kata kunci produk-produk yang kita jual. Selain deskripsi utama dari apa yang kita sampaikan. Contohnya, di sini kita fokus ke kambing ya, ke kambing. Berarti kita harus cari kata kunci tentang ternak kambing, kambing super, jenis-jenis kambing, dan lain sebagainya yang mengenai tentang kambing, keunggulannya. Nah, itu pertama yang kita cari itu adalah kata kunci tentang kambing. Caranya masuk ke Google. Terus setelah itu kita ke kata kunci kambing dulu. Kambing. Nah, setelah itu kita enter kambing atau ternak kambing atau apa? Ternak kambing. Nah, ternak kambing ini kan kata kunci yang paling banyak dicari orang di Google, karena ini nanti kalau kita search ternak kambing gini, itu yang akan muncul adalah tentang ternak-ternak kambing. Kalau kita ternak kambing terdekat, biasanya kan ada nih terdekat kalau nggak mau repot. Yang muncul pasti ini Google Map, nggak mungkin yang tadi. Tapi kalau nggak ada kalimat terdekat, itu bisa jadi Google Map Google biasa yang akan muncul. Nah, seperti itu. Misal ternak kambing. Nah, ternak kambing, terus habis itu terus di report. Nah, ini seperti kalau kita nyari kata kunci di inilah untuk iklan-iklan yang di marketplace kemarin kita sudah jelaskan juga. Nah, setelah itu terus kita masukkan ke profil bisnis kita. Ini kita rapikan seperti kemarin yang sudah saya jelaskan di upload produk dan pencarian kata kunci. Nah, itu
Misal ini semua udah kita rapikan, misal terus baru kita jelaskan utamanya apa. Tapi ini terlalu banyak, misal nih segini aja lah harga kambing etawa. Nah misal gini, terus kita tuh apa sih keunggulannya? Misal kami adalah pusat ternak kambing super dan lain-lain, misal terus kasih nomor telepon admin, pokoknya diisi detail lah, diisi detail admin 08 nah misal gitu, terus kasih hashtagnya cari di keywordstool.io keywordstool.io atau tempat-tempat nyari hashtag lainnya. Nah kita cari hashtag itu kan Instagram, cari Instagram, terus Indonesia, terus habis itu Indonesia juga, terus peternak kambing. Nah ini di kalimat utama ini harus ada ternak kambing terdekat, karena kata kunci utama yang kita pakai itu adalah ternak kambing. Nah, karena ternak kambing kita yang nantinya biar ke indeks ada terdekatnya, itu harus kita tulis juga ternak kambing terdekat. Nah ini kuncinya di situ, harus ada kalimat terdekat. Kalau toko sembako terdekat, nah kayak gitu dan lain sebagainya. Misalnya kita udah dapat hashtagnya, hashtag juga jangan ngawur, karena hashtag itu penting. Ambil 10 hashtag terbaik, ini misal udah 10 aja lah. Habis itu kita paste di sini, terus berikutnya. Deskripsi kita sudah mengandung full kata kunci. Nah setelah itu kita baru pasang logonya, terus baru pasang foto lainnya dan lain sebagainya. Itu bisa kita pasang di sini. Misal fotonya mau kita pasang foto apa, misal gini. Ini sebagai contoh aja ya, posting foto, nanti bisa dikasih logo dan lain sebagainya. Terus berikutnya, terus setelah itu ini kita ditawarin domain. Kalau kita nggak mau ya lewatin aja. Terus lanjutkan. Nah ini adalah profil bisnis kita sudah jadi. Nah ini kan udah muncul nih. Terus ke profil bisnis. Terus setelah itu kita edit profile. Nah setelah itu kita apa sih yang kita edit? Selain yang itu tadi, open date. Ini kalau mau diisi boleh diisi tanggal bukanya kapan, websitenya. Ini harus diisi semua, websitenya apa. Terus titik mapsnya. Tadi kan kita isi Taman Siswa nomor 26. Bener enggak kan gitu. Kalau misal bener, ya udah sesuai. Kalau misal belum bener, ini tinggal kita klik, tinggal kita arahkan, kita adjust. Di mana sih titiknya? Misal titiknya di sini misal. Ya wis, tinggal gitu done. Terus habis itu kita holiday-nya, opening hours holiday mau diisi enggak? Kalau misal enggak ya enggak apa-apa. Terus add more hour, aksesnya gimana? Branch-nya gimana? Close Sunday atau enggak, terus delivery-nya bisa enggak dan lain sebagainya. Take away, terus more accessibility-nya apa? Ini pakai bahasa Inggris ya. Ini kalau bahasa Indonesia ini nanti bisa kalian terjemahkan sendiri lah. Intinya ini tuh jawab iya apa enggak. Misal menyediakan kursi roda khusus, misal ya, kalau ada iya, kalau enggak ya enggak usah, gitu aja. Ini harus diisi semua. Terus ini has gender neutral toilet, ada toilet netralnya enggak? Kalau ada ya ada toiletnya enggak. Terus service opsional, over capacity backup atau lainnya, kalau iya ya semua. Kalau enggak semua, tapi harus diisi. Terus setelah itu kita kan sudah di sini. Terus hal yang perlu teman-teman perhatikan itu setiap hari harus membuat postingan, baik itu postingan foto maupun postingan kalimat kata kunci yang itu sesuai dengan apa yang kita tawarkan, produk-produk atau jenis barang yang kita tawarkan. Itu bisa teman-teman
ads foto di sini. Teman-teman juga bisa edit produk kalau mau produknya mau upload produk. Terus teman-teman bisa update. Nah, di sini teman-teman bisa update apapun itu, update offer, nunggu verifikasi. Nah, nanti di sini teman-teman bisa update apapun itu. Setiap hari harus update. Contohnya kalau yang sudah berjalan itu seperti ini. Nah, contohnya ini misal. Ini kan sudah terverifikasi. Tadi masih proses verifikasi. Nah, nanti kita bisa posting, edit, minta ulasan, performa, beriklan, pesan, baca. Kita bisa posting. Nah, posting itu yang penting harus teman-teman perhatikan. Harus teman-teman perhatikan, tambahkan informasi baru. Ini postingan nih, mau nambahkan apa? Tambahkan info baru, misal infonya apa? Sesuaikan kata kunci. Misal kita punya dagangan sabun colek ya, kita di sini cari kata kunci sabun colek, terus ready variannya apa, hashtag, kasih fotonya, terus di post. Terus kita juga bisa posting tambahkan penawaran. Nah, penawaran juga sama, harus mengandung kata kunci, diskonnya, habis itu post. Kalau mau dikasih nomor telepon, nanti nomor teleponnya dikasih di sini. Misal wa.me/081220. Nah, misal kayak gitulah. Nanti diklik bisa masuk ke WA. Terus teman-teman mau misal posting tentang tambahkan acara, ini harus diposting semua. Tambahkan acara. Acaranya apa? Ya bebas. Acara kunjungan atau apa. Nah, yang paling terpenting lagi, teman-teman kumpulkan ulasan sebanyak-banyaknya. Ulasan itu bisa didapatkan dari misal teman-teman punya komunitas minta tolong untuk diulas Google Maps-nya, atau teman-teman punya dana untuk membeli ulasan juga silahkan kalau mau beli. Itu ada banyak di Shopee, Tokopedia. Tapi saya tidak menyarankan, kalau misal mau beli ya monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi lebih aman itu kalau punya komunitasnya diajak kerjasama untuk ulasan. Semakin banyak ulasan dan itu bintangnya bagus, itu juga akan mempercepat proses naiknya Google Map kita. Nah, ini kita pengunjungnya bulanan bisa sampai segini. Kalau pengen kita maksimalkan lagi, nanti kita bisa beriklan. Nah, seperti itu. Untuk detail lainnya nanti teman-teman bisa diskusikan dengan saya atau tim dagangankita.com. Silahkan gabung di tim di dagangankita.com untuk menjadi reseller atau dropshipper. Nanti kita ajarkan secara detailnya. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube dagangankita.com. Jika ada kendala bisa WhatsApp langsung adminnya, nanti kita masukkan di deskripsi box, atau bisa kunjungi website kita di dagangankita.com. Sekian dari saya, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.